wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan siroja, siraman rohani jelang berbuka. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umat yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat siroja yang berbahagia, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anul hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa bagi umat muslim. Maka membaca dan memahami makna setiap ayat Al-Quran ketika bulan Ramadan menjadi salah satu ibadah yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menguatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat siroja yang berbahagia, berikut adalah keutamaan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala berlipat ganda. Telah termasyhur sebuah hadis yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala berlipat ganda, lebih-lebih jika amalan ini dilakukan di bulan suci Ramadan. Adapun hadis yang mendasari adalah hadis riwayat Tirmizi sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Terdapat hadis Muslim yang dengan tegas menyatakan bahwa nantinya Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga tertera dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, ya Allah, aku menyebabkan dia menahan makan dan syahwatnya di siang hari, maka berilah aku izin untuk memberi syafaatnya. Dan berkatalah Al-Quran, aku mencegah dia tidur di malam hari, sebab itu izinkanlah aku memberi syafaat untuknya, maka syafaat kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. 3. Merasakan ketenangan di hati. Apabila Al-Quran dibaca dan dipelajari oleh sekelompok orang di masjid, di rumah, bahkan di sekolah, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Meraih 2 pahala. Keutamaan membaca Al-Quran ini dikhususkan untuk orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah dan terbata-bata, yang termaktub dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersusah payah untuk membacanya, maka baginya 2 pahala untuknya. 1 pahala dari membacanya dan satunya dari keterbata-bataan dan kesusahpayahan dalam membacanya. Yang kelima, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kerap kali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW diketahui mengkhatamkan Al-Quran setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Imam Bukhari pernah meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut.
Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika Nabi Jibril alaihi salam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Untuk singkat mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.